Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Sebetulnya perbedaan di antara mazhab Ahlul Bait dan mazhab Ahlus Sunnah itu hanya terletak pada apakah Nabi berwasiat atau tidak, yang disebut Ustaz Jalal dengan garis demarkasi. Yang lainnya itu beda-beda fikih, yang lainnya juga beda-beda antara satu mazhab dengan yang lainnya. Kalau ada isu bahwa orang Syiah itu punya rukun iman yang berbeda, sebetulnya hanya perbedaan nama saja sih, tidak esensial. Jadi yang satu menyebutnya rukun iman, yang ini usuluddin misalnya. Tapi tetap keimanannya sama-sama dipercayai dan tidak ada pada usuluddin itu pun yang dinafikan, termasuk imamah itu sendiri oleh Ahlus Sunnah. Konsepnya, orangnya iya. Nah, jadi tidak jadi perbedaan. Kalau tentang yang lain-lainnya kan sama. Yang membedakan itu, ini pernah dibahas Ustaz Jalal kan, Pangeran Itali ini ya, yang menulis bahwa Nabi tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, kematian datang secepat kilat. Dia tidak baca beberapa kitab rujukan yang mengatakan bahwa Nabi SAW dalam tanda petik memaksakan diri dalam keadaan sakit untuk berhaji. Nabi sudah sakit tapi memaksakan diri supaya bisa menyampaikan di depan khalayak yang luas tentang hadis man kuntu maula fa'aliyun maula. Sebetulnya hajinya yang Nabi tuju atau nas gadirhumnya, dan Nabi dalam keadaan sakit berangkat dari Madinah menuju Makkah. Ini juga sudah kita bahas kan sama Ustaz Jalal beberapa kali, kapan Nabi SAW berwasiat menurut Siti Aisyah. Zakaru inda Aisyah anna aliyan kana wasiyan. Orang-orang menyebut dan bertanya kepada Siti Aisyah bahwa Imam Ali itu wasi. Kemudian kata Siti Aisyah, kapan dia berwasiat kepadaku? Ini dalam Sahih Bukhari 2123. Karena Nabi bersandar kepadaku ketika Nabi hendak meninggal dunia. Kemudian aku tidak tahu sampai Nabi sudah lepas, sudah meninggal dunia. Annahu qad mat famata awsa ilaihi. Jadi kapan Nabi berwasiat kepada Ali, gitu katanya. Ini sudah kita bahas, Ustaz Jalal bahas. Nah, perbedaan di antara umat Islam atau di antara mazhab Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah itu hanya terletak kepada apakah Nabi berwasiat atau tidak. Ahlus Sunnah menyerahkannya kepada syura, sehingga pada bagian mereka yang dipertahankan itu adalah bahwa Nabi tidak berwasiat. Mengapa Nabi tidak berwasiat? Itu yang harus dibuktikan, dan mereka buktikan dengan berbagai hal. Mereka buktikan dengan berbagai hal bahwa Nabi tidak pernah berwasiat. Yang di Ahlul Bait tidak perlu tentu membuktikan bahwa Nabi tidak berwasiat. Yang perlu dibuktikan itu adalah mengapa Nabi harus berwasiat. Itu harus dibuktikan oleh mazhab Ahlul Bait. Sedangkan oleh mazhab Ahlus Sunnah, mengapa Nabi tidak berwasiat. Inilah garis yang memisahkan dua saudara ini, wasiat. Itu yang lain-lainnya perbedaan nomenklatur, perbedaan penamaan, perbedaan fikih, bergantung pada sumber rujukan dan lain sebagainya. Tapi titik yang memisahkan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait itu adalah permasalahan wasiat. Yang satu mengatakan bahwa wasiat itu dimansuh oleh ayat-ayat waris, karena turun ayat waris maka wasiat lagi tidak berlaku. Dari para imam Ahlul Bait, tidak, wasiat itu bahkan ciri keimanan, dan tidak beriman orang yang tidur dan tidak meninggalkan wasiat. Imam Ali alaihissalatu wassalam sebagai wasi Nabi dalam tafsir Al-Quran, Tarikh Tabari, ini sudah dikutipkan walaupun bisa diklik pada kitabnya. Mengutip lagi
peristiwa wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika Imam Ali diminta untuk mengumpulkan Bani Hashim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Sesungguhnya dia Ali adalah saudaraku, wasiku dan khalifahku di tengah-tengah kalian, maka dengarkanlah dia dan taatilah. Faqala faqamal qaum yadhakun wa yaquluna li Abi Thalib qad amaraka an tasma' li ibnika wa tuti'. Kemudian kaum itu tertawa dan berkata kepada Abu Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi telah memerintahkanmu untuk mendengar dan taat kepada anakmu sendiri. Tarikh Tabari juz 2 halaman 319-321 yang menceritakan Imam Ali sebagai wasi. Tafsir Al-Khazin juz 3 397 sama, ini juga menceritakan kisah yang sama. Fa'akhadha biraqabati thumma qala, kemudian ini riwayat Imam Ali, Nabi memegang pundak Imam Ali kemudian berkata, akhi hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Faqamal qaum yadhakun wa yaquluna li Abi Thalib qad amaraka an tasma' li Aliyyin wa tuti'a. Sama ya, dari Al-Khazin juz 3 397. Tafsir Al-Baghawi juga halaman 131. Inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Faqama al-qawm yadhakun wa yaquluna li Abi Thalib, dan seterusnya sama. Nah, kemudian saudara masuk pada gerakan tahrif. Hadis yang sudah muncul itu diubah. Ada yang sebagian, ada yang seluruhnya. Tidak tentu diubahnya oleh Tabari, bisa jadi diubahnya oleh mereka yang mencetak Tabari. Jadi belum tentu oleh Imam At-Tabarinya, tapi oleh mereka yang mencetak Tabari. 17663. Juz 17 halaman 663. Apa ubahnya? Ana ya Nabi Allah, aku ya Nabi Allah yang akan menjadi wazirmu, yang penolongmu. Fa'akhadha biraqabati, kemudian Nabi memegang pundakku dan berkata, inna hadza akhi wa kadza wa kadza. Sesungguhnya ini adalah saudaraku dan ini dan itu. Kalimat wa wasiyyi wa khalifati fikum dihilangkan, diganti dengan wa kadza wa kadza. Kesininya tidak wa kadza wa kadza. Fasma'u lahu wa ati'u. Dengarkanlah dia dan taatilah. Tapi bagian sininya, inilah saudaraku dan ini dan itu, dengarkan dia dan taati. Kalimat bahwa Imam Ali itu wasi dan khalifah dihilangkan, disamarkan, diganti dengan kadza wa kadza. Kenapa juga harus ada kadza wa kadzanya? Padahal ha inna hadza akhi, udah aja gitu ya. Fasma'u lahu wa ati'u. Sesungguhnya ini saudaraku, dengarkan dia dan taati. Mungkin kalau tidak ada kadza dan kadza, tetap saja ada kata taat sama dia. Tapi kan ini ada di sini taat sama dia. Kenapa tidak inna hadza akhi wa kadza wa kadza fasma'u lahu wa kadza? Dengarkan dia dan begitulah, kayak gitu. Itu dalam tafsir At-Tabari. Hilang wasi dan khalifahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 170. Sama, inna hadza akhi wa kadza wa kadza. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim juz 7 2827 nomor 16015. Faqala ayyukum yaqdi anni dini wa yakunu khalifati fi ahli. Ini mah dihapus semuanya. Faqala ayyukum yaqdi anni dini wa yakunu khalifati fi ahli. Siapa di antara kalian yang
akan menggantikanku dalam agamaku dan akan jadi khalifahku fi ahli. Qala fasakatu, dan semuanya diam. Malah tidak ada di sini. Jadi malah tidak ada jawaban dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas saja sama wa anzir ashiratakal aqrabin. Dihilangkan. Hapus. Dalam Ad-Durrul Mansur dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti 11 halaman 311. 11 halaman 311. Fa ayyukum yuwaziruni ala amri hadza? Siapa di antara kalian yang akan menolongku dalam urusanku ini? Imam Ali berkata, faqultu ana, faqultu. Aku berkata, wa ana ahdatsuhum sinnan, ana. Kemudian aku berkata, dan aku adalah orang yang paling muda, yang paling kecil usianya. Kata Imam Ali, aku yang paling muda di antara mereka. Aku berkata, anak, aku ya Rasulullah. Kemudian faqamal qaum yadhakun, dan kaum pun tertawa mendengarnya. Gitu. Apa yang dihilangkan di sini? Satu kalimat utuh. Kalimat nabinya itu adalah hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Baru kemudian orang-orang tertawa dan berkata kepada Abu Thalib, dia memerintahkan engkau taat dan mendengar pada anak. Inilah Ad-Durrul Mansur dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sekali lagi, bisa jadi Jalaluddin As-Suyutinya atau kemungkinan besar sebetulnya pencetaknya. Ya, hilang di sini. Siapa di antaramu yang akan menolongku dalam urusanku ini? Aku ya Rasulullah, dan orang-orang pun tertawa. Kalau di sini orang-orang tertawa itu karena mendengar Imam Ali aku. Padahal dalam hadisnya orang tertawa karena Nabi memerintahkan orang-orang itu untuk taat dan mendengar Imam Ali, dan tertawa kepada ayahnya, kepada Abu Thalib. Hilang. Sajalah menyebutnya gerakan tahrir. Karena dalil-dalil ini dikemukakan, agak susah membantahnya. Sudah dikopikan dengan kitab-kitabnya lagi. Dulu kalau kata Ustaz Jalal, Gus Dur itu pinter. Karena itu sedikit orang NU yang jadi Syiah. Satu, kata Gus Dur itu, jangan berdebat sama orang Syiah karena mereka punya dalil. Mereka itu umat minoritas. Karena minoritas terpaksa mempertahankan diri, jadi menggali berbagai argumentasi. Umat mayoritas kadang-kadang tidak perlu lagi cari dalil, tapi umat minoritas itu cari dalil. Nah, jadi Gus Dur tidak berdebat dengan dalil. Apa yang dilakukan? Kalau kata Bapak itu pinter. Jadi ketika mulai marak berita tentang Syiah, Ustaz Jalal itu dibawa Gus Dur keliling ke pesantren-pesantren NU. Silakan Pak Jalal cerita tentang Syiah. Jadi Bapak cerita tentang Syiah sama para kiai dengan kitab ini dan itu. Tapi dibungkus dalam tanda petik di ujung oleh Gus Dur. Jadi setelah disampaikan kepada para ulama dan kiai itu, kata Gus Dur, tuh sama kan dengan kita, kata gitu. Bedanya itu hanya imamahnya saja, bedanya hanya kekhalifahan, tapi yang lainnya kan sama dengan kita. Mereka tahlilan, kita tahlilan juga. Mereka tawasulan, kita tawasulan juga. Mereka ziarah kubur, kita ziarah kubur juga. Sampai kata Gus Dur, NU itu secara kultural Syiah. Hadis itu dikritik berkenaan dengan sanad ya. Situ ada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Siapakah Abu Maryam Al-Ansori? Abu Maryam Al-Ansori ini dianggap tidak sikoh dalam meriwayatkan hadis yang di atas. Kemudian Ustaz Jalal menyebutkan beberapa kitab rijal, Tahdzibut Tahdzib dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menunjukkan bahwa Abu Maryam Al-Ansori ini gurunya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dan Syu'bah itu disebut sebagai Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ini gurunya. Pokoknya dalam beberapa catatan kesimpulannya itu adalah dia dilemahkan sebagai periwayat hadis. Abu Maryam Al-Ansori ini dosanya karena dua. Satu, dia meriwayatkan hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Satu itu katanya, karena dia meriwayatkan hadis itu, maka dia dianggap tercela.
dalam ilmu hadis ya. Dan yang kedua ya dianggap sebagai Rafidhi, dianggap sebagai orang Syiah. Padahal dia gurunya Syu'bah bin Al-Hajjaj, halaman 169 ya. Dan Syu'bah itu dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. 169. Man khalafani idza wafaqani Syu'bah. Aku tidak peduli kalau ada orang berbeda pendapat denganku kalau Syu'bah sepakat dengan aku. Jadi walaupun orang lain berkata A, kalau Syu'bah berkata B, aku ikut Syu'bah. Fa idza khalafani Syu'bah fi syai'in taraktuhu. Kalau Syu'bah berbeda dengan aku dalam satu urusan, aku tinggalkan urusan itu. Wa qala Ibnu Mahdi kana Ats-Tsauri yaqulu, Sufyan Ats-Tsauri itu tokoh besar ilmu hadis dalam mazhab Ahlussunnah, yaqulu Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah itu Amirul Mukmininnya dalam hadis. Ats-Tsauri selalu berkata kepada Sulam bin Qutaibah, ma fa'ala ustaduna Syu'bah. Jadi Syu'bah dipuji, tapi Abu Maryam Al-Ansari dicela padahal dia gurunya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Karena dosanya dua, meriwayatkan hadis man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, dan dia dianggap Rafidhi. Lalu pujian-pujian terhadap Ibnu Uqdah dalam silsilah sanad yang meriwayatkan hadis itu, karena Ibnu Taimiyah menganggap hadis wa anjir asyirataka al-aqrabin itu dusta, kidbun katanya, dusta. Kana Abul Abbas Ibnu Uqdah ya'lamu ma indan nas wa la ya'lamu nasu ma indahu. Ibnu Uqdah itu tahu apa yang ada di tengah-tengah manusia, tapi manusia tidak tahu apa yang ada di tengah-tengah dia, di tengah-tengah Ibnu Uqdah. Jadi Ibnu Uqdah tahu masalah manusia, tapi manusia tidak tahu kadar Ibnu Uqdah. Ahfadhu min Ibnu Uqdah lam yara min zamani Abdillah. Aku tidak melihat pada zaman Abdullah ibn Mas'ud sampai zaman Ibnu Uqdah seseorang yang ahfadhu, yang paling hafid, yang paling menjaga, yang paling dapat dipercaya selain Ibnu Uqdah. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi dan seterusnya, Al-Hafidh wal-Akabir, kana hafidhan aliman, dia seorang hafidh yang alim, dan seterusnya. Pujian terhadap Ibnu Uqdah dalam berbagai kitab. Sekarang ini kan levelnya sudah lebih tinggi lagi, tantangan terhadap mazhab Ahlul Bait ketika ada beberapa hal yang dihapus kemudian dilemahkan dengan sanad, sehingga harus dibuka rijal-rijal hadis seperti ini untuk menunjukkan posisi para perawi itu. Syiaru A'lamin Nubala, Al-Bidayah wan Nihayah, semua memuji Al-Hafidh Ibnu Uqdah. Ini juga sama, semuanya sepakat tentang, ini catatan Musa Jalal itu katanya, sepakat dia meriwayatkan salatami'ah alaf hadis musnadan wa kana thiqatan shadiqan. Dia meriwayatkan 300.000 hadis dengan sanad yang semuanya thiqah dan shadiq. Tetapi ketika dia di Kufah, ketika dia di Baghdad, banyak mengkritik hadis-hadis Syaikhain. Jadi Syaikhain sudah berubah jadi kitab suci yang tidak dapat dikritik. Yang disebutkan Syaikhain di sini As-Siddiq wal Faruq, kata gitu, radhiyallahu anhuma, walidha taraku riwayatihi wa illa fala kalam fi withaqatihi wa sidqi. Karena banyak menyebutkan tentang As-Syaikhain, As-Siddiq dan Al-Faruq, karena itu dia ditinggalkan. Wa illa, sekiranya tidak ada itu, fala kalama fi withaqatihi wa sidqi, tidak ada pembicaraan tentang sidqah atau sidiknya. Jadi sekiranya tidak ada dua hal tentang Syaikhain itu, sepakat semuanya. Wa kana Rafidhiyan, dia itu Rafidhi. Saja kemudian bandingkan dalam Mizanul I'tidal dan Tahdhibut Tahdhib dari Al-Dhahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk menunjukkan bahwa di sini argumentasinya orang itu boleh meriwayatkan hadis kecuali kalau dia Rafidhi, asal dia Rafidhi, asal dia Syiah, ditolak hadisnya. Ternyata dalam penelusuran Ustaz Jalal, dalam kedua kitab standar mazhab Ahlussunnah yang dijadikan sebagai kitab rijal hadis paling utama, ini dua. Sebenarnya dalam mazhab Ahlul Bait banyak sekali, jadi lebih pusing lagi menentukan hadis sahih atau tidak. Rijalnya itu
ratusan berjilid-jilid. Jadi mendingan ikut yang 2 aja yang lebih mudah dibanding yang ratusan. Ternyata kenyataan bahwa dia Syiah itu tidak lantas ditolak hadisnya. Misalnya gini, wa jawabuhu annal bid'ah ala darbain fa bid'atun sughra ka ghuluwit tasayyu. Sebetulnya bid'ah itu ada 2. Gimana terima hadis dari orang yang bid'ah? Bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah sughra, bid'ah kecil, seperti orang yang berlebihan di dalam tasayyu. Ka ghuluwit tasayyu. Jadi itu pun yang disebut bid'ah sughra lagi. Kalau Syi'nya pun yang ekstrim lagi, yang hulu lagi. Au kata tasayyu bila hulu wala ta'rif. Fa hadza katsirun fi tabi'in wa tabi'in wal wara' wa sidqi falau rudda hadits haula la dhahaba jumlatu min al-athar nabawiyah. Sekiranya ditolak falau rudda hadits haula'i, sekiranya ditolak hadis-hadis mereka itu, orang-orang Syiah itu, la dhahaba jumlatun minal atharin nabawiyah, akan hilang, akan pergi, akan lenyap sebagian besar dari riwayat-riwayat nabawiyah. Kalau orang Syiah hadisnya ditolak. Wa hadhi mufsidatun bayyinah, dan ini fasad, kesalahan yang nyata kalau tidak terima hadis-hadis dari orang Syiah. Dalam Mizanul I'tidal juz 1 halaman 118. Kata Ad-Dahabi, itu maha buruknya rijal ilmu hadis dalam Ahlus Sunnah. Tidak jadi soal kalau orang itu Syiah. Dalam Tahdzibut Tahdzib juga sama. Wa rubbama i'taqada ba'dhum anna Aliyan afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Wa idza kana mu'taqidu dzalik wari'an wa dayyinan shadiqan mujtahidan fala turaddu riwayatuhu bihadza. Walaupun seseorang itu yakin, i'taqada, yakin bahwa Imam Ali itu afdalul khalqi ba'da Rasulillah, adalah makhluk yang terbaik setelah Rasulullah. Dia tidak menyebut Syiah, tapi menyebut orang yang yakin bahwa Imam Ali itu afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana mu'taqidu dzalik, sekiranya dia yakin hal itu, tapi dia orangnya menjaga agamanya, wara, mutadayyin, shadiq, mujtahid, fala turaddu riwayatuhu bihadza. Kalau orangnya itu mutadayyin, shadiq, mujtahid, maka riwayatnya tidak tertolak, tidak ditolak. Dalam Tahdzibut Tahdzib juz 1 halaman 53. Dalam Lisanul Mizan dan seterusnya. Tadi sudah dalam tafsir Imam Ali sebagai wasi Nabi. Sekarang Imam Ali wasi Nabi dalam hadis-hadis wasiat. Ya, ini banyak sekali. Ya Salman, man kana wasiyyu Musa qala Yusha bin Nun qala fa inna wasiyyi wa warithi yaqlidina wa yanjizu mau'idi Ali ibn Abi Thalib. Dari Anas bin Malik, Salman bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah wasimu? Kemudian Nabi bertanya kepada Salman, siapa wasi Musa? Yusha bin Nun. Sesungguhnya wasiku, pewarisku yang melanjutkan agamaku, memenuhi janjiku, Ali ibn Abi Thalib. Fadailus Sahabah dari Imam Ahmad bin Hanbal juz 2 615 1052 dan seterusnya. Ini lengkap semua rujukannya. Sesungguhnya wasiku dan pemegang sirku, rahasiaku, dan yang paling baik aku tinggalkan setelahku, Ali ibn Abi Thalib. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Al-Tabrani juz 6 221, dalam Masanid was Sunan Ibnu Katsir juz 5 383, Kanzul Ummal dari Alama Al-Muttaqi Al-Hindi 532. Semua kitab-kitab Ahlus Sunnah. Likulli nabiyyin wasi wa warid wa inna aliyan wasiyyi wa warithi. Bagi setiap nabi ada wasi dan warisnya, dan Ali adalah wasi dan pewarisku. Tarikh Dimas dari Ibnu Asakir 42392. Manaqib Ali Al-Khawarizmi juz halaman 42 dan seterusnya.
Ini dari hadis nomor Mujam Al-Kabir Al-Tabrani, Majmu' Zawaid, Kanzul Ummal 5.231. Nabi berkata kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, ya Fatimah, inna Allah azza wa jalla ittala ilal ardi ittila'atan fakhtara minha abaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala fakhtar ke bumi, memilih daripadanya ayahmu dan menjadikannya nabi. Kemudian kedua kalinya memilih daripadanya suamimu, dan ia mewahyukan kepada aku agar aku menikahkannya denganmu dan menjadikannya wasiku. Sesungguhnya bagi ahlul bait diberikan 7 keutamaan yang tidak diberikan kepada awwalin, tidak diberikan juga kepada akhirin. Yaitu yang pertama, nabi di antara kita afdalul anbiya wa huwa abuki. Nabi kita adalah nabi yang paling baik dan dia adalah ayahmu. Wa wasiyuna khairul awsiya wa huwa ba'duki. Dan wasi kita sebaik-baiknya wasi adalah suamimu. Ini yang ada di dalam Hilyatul Ulia ketika Nabi SAW berkata kepada Anas, akan masuk dari pintu itu Amirul Mukminin wal ghurul muhajjalin wa khatamil wasiyyin. Kemudian Anas berdoa, ya Allah jadikanlah dia laki-laki dari Ansor. Kemudian yang datang itu siapa dia ya Anas? Faqultu Aliyun. Yang datang itu Imam Ali alaihissalam. Ustaz Jalal kemudian menutup dengan ayat surat Al-Kahfi itu, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan anjingnya menjulurkan kedua tangannya di depan gua. Gitu ceritanya. Jadi anjing Ashabul Kahfi. Kalau saya cerita tentang penyair itu, Bapak sudah tahu. Disimpulkanlah oleh penanya katanya tadi dongeng saja itu. Kalau Pak Jalal jadi anjingnya Amirul Mukminin, maka saya jadi anjingnya Rasulullah. Itu tidak bahas teksnya, tidak bahas isinya ya. Dan biasalah kemudian muncul beberapa pertanyaan. Salah satunya seseorang dengan nada marah kata Ustaz Jalal itu mengkritik hadis ini dengan mengutip kaidah usul fikih bahwa hadis wa anzir ashiratakal aqrabin ini itu hanya khusus berlaku waktu itu. Dia mengambil kaidah usul fikih bahwa yang berlaku untuk sesuatu yang khusus itu tidak bisa ditarik menjadi sesuatu yang umum. Setelah Gideon Sajal jawab, katanya sebetulnya kata Sajal itu kata Imam Abu Hanifah, kalau engkau dengar orang berargumentasi sambil marah-marah dengan nada yang keras, pasti dia salah. Kata Imam Abu Hanifah, pasti dia keliru karena dia menutupi kesalahannya dengan amarah. Kalau ada orang berargumentasinya sambil ngambek-ngambek, pasti dia salah, pasti dia keliru. Kata Imam Abu Hanifah, karena dia menutupi kesalahan argumentasinya itu dengan amarah. Kan kalau benar tidak usah marah ya Pak ya. Tapi karena salah maka dia marah-marah. Sebenarnya kaidah yang Bapak sebutkan itu terbalik. Jadi kaidah usul fikihnya itu bukan begitu. Al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Gitu. Mengambil hukum itu dari kaidah yang umum, dari lafaz yang umum, bukan dari sebab yang khusus. Seperti kata Ustaz Jalal itu ayat yang ujung itu wasallimu taslima lihakimu kafima syajara bainahum. Katakanlah mereka itu belum beriman sebelum mereka datang kepadamu meminta engkau menjadi hakim untuk memutuskan apa yang mereka pertentangkan di antara keduanya, dan taat kepadamu, pasrah kepadamu sepasrah-pasrahnya. Yang ujungnya itu wa yusallimu taslima fima syajara bainahum wa yusallimu taslima. Jadi orang itu tidak beriman sebelum dia menyerahkan urusannya kepada Nabi kalau ada perbedaan itu, dan taat sepasrah-pasrahnya kepada keputusan Nabi. Itu berlaku waktu itu berkaitan dengan peristiwa Tolha yang berdebat dengan sahabatnya mengenai perairan kebun kurma. Kemudian mereka diperintahkan Al-Quran untuk merujuk pada Nabi dan mengambil hukum, meminta Nabi jadi hakim. Sekiranya diikuti argumentasi bapak penanya itu, maka ayat Al-Quran itu hanya turun untuk masalah air saja, karena khusus sebabnya.
gitu. Jadi untuk urusan yang lain tidak perlu kembali kepada Nabi, tidak perlu menjadikan Nabi sebagai hakim karena dia hanya turun di situ. Karena kata si bapak itu turun berkenaan dengan Bani Hashim. Memang yang dikumpulkan itu kan hanya keluarga Bani Hashim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Hanya Bani Hashim saja yang dikumpulkan. Jadi yang jadi wazir karena tidak bisa lagi dinafikan wazirnya, tidak bisa dinafikan wasinya, khalifahnya, maka ditafsirkannya begini. Peristiwanya yang terjadi pada Bani Hashim saja. Jadi wazir, jadi wasi, jadi khalifah itu hanya untuk keluarga Bani Hashim saja, tidak untuk keseluruhan. Itu kata saja. Saya dalam hati punya jawaban tambahan, yaitu kalau kita ikuti logika berpikir bapak itu, maka sebetulnya bukan hanya Bani Hashim saja, tapi mengikat sebetulnya Nabi jadi wasi, jadi khalifah itu kepada orang yang bahkan belum beriman. Karena waktu itu yang dikumpulkan itu kan belum beriman semuanya, baru diberitahu telah datang kepadaku urusan yang besar, siapa di antara kalian yang jadi wasiku. Nah kalau kita ikuti kata si bapak itu, maka perintah untuk jadi wasi itu bukan untuk Bani Hashim saja, tapi sebetulnya baik yang beriman maupun yang belum beriman. Kalau kepada yang belum beriman saja diangkat jadi wasi, apalagi kepada yang sudah beriman katanya. Karena dulu mereka katakanlah dalam tanda petik kafir semua, katanya begitu. Saya sudah menjalankan amanah Ustaz Jalal ya. Jadi ini makalah